Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keselamatan dan rahmat serta keberkahannya kepada kita sekalian. Apa kabar siswa-siswiku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan ketetapan iman agar kita semakin menjadi muslim yang baik. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan kembali kepada fase F kelas 11 ya, tentang elemen akidah atau keimanan yang di dalamnya terdapat topik materi berupa memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Ya, bagaimana kita ketahui untuk capaian pembelajaran pada fase elemen ini, yaitu diharapkan peserta didik mampu ataupun dapat menganalisis cabang-cabang iman dan keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Kemudian mampu mempresentasikan tentang cabang-cabang iman. Terus meyakini bahwa cabang-cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan adalah ajaran agama. Membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, jujur, peduli sosial, ramah, konsisten, cinta damai, rasa ingin tahu, dan pembelajaran sepanjang hayat. Pak Guru jelaskan tentang pengertiannya memenuhi janji, kemudian selanjutnya pembagian janji, kemudian balasan untuk orang-orang yang memenuhi janji. Selanjutnya, yang B, yaitu mensyukuri nikmat. Pengertian dari mensyukuri nikmat, perwujudan syukur nikmat, dan keuntungan. Menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Kemudian selanjutnya adalah menjaga lisan. Yaitu pentingnya menjaga lisan, terus lisan itu bisa menimbulkan ataupun bisa menyebabkan fitnah, ghibah, dan buhtan. Selanjutnya, petunjuk untuk menjaga lisan. Dan yang terakhir adalah topik tentang menutupi aib orang lain. Yang di dalamnya pasti ada pengertiannya, terus macam-macam aib dan media sosial akibat aib. Ya. Pengertian memenuhi janji ya. Kita ke topik awalnya ya, memenuhi janji. Dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Kata lain dari memenuhi janji adalah menepati janji. Orang yang memenuhi janji berarti orang yang sudah menepati semua yang pernah dijanjikan. Jadi tidak ada satupun janji yang tidak ditepati dan dia ataupun orang tersebut pastinya akan teringat terus kalau sudah berjanji seperti itu. Kemudian perintah memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan perilaku yang tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia atau hablum minan nas, tetapi juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi janji merupakan satu dari dua kriteria utama dan selain menunaikan amanah yang menjadi tolak ukur kredibilitas keimanan seseorang. Memenuhi janji adalah sesuatu yang harus diutamakan. Seorang muslim merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah memilih jalan hidupnya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, tidak selayaknya ia mengingkari janji. Kemudian, mengapa sih kita perlu bersikap memenuhi janji? Ya, yang pertama, menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, merupakan kunci sukses dalam komunikasi dengan sesama. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang baik dengan memperbesar kepercayaan dari orang lain. Terus, yang keempat, menjadi penyebab terhapusnya dosa dan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjadi pribadi yang memiliki wibawa. Dan yang keenam adalah agar terbebas dari semua tuntutan pertanggungjawaban.
Terus macam-macam bentuk janji yang harus dipenuhi apa saja? Ya, yang pertama adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa ikrar sebagai seorang muslim atas keesaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji yang diucapkan kepada dirinya sendiri. Jadi, ketika kita berjanji terhadap dirinya sendiri, kita konsisten, kita berkomitmen terhadap diri kita sendiri agar tidak mengingkarinya. Dengan terbiasa kita berjanji dan menepati janji untuk diri sendiri, insya Allah dia akan senantiasa berhati-hati untuk berjanji kepada orang lain. Seperti itu. Yang ketiga, janji kepada orang lain. Ya, janji kepada orang lain itu tidak boleh main-main. Harus kita ukur. Kita harus melihat dulu kira-kira kita mampu atau tidak. Ya, jangan asal janji. Ya. Kemudian contoh perilaku sosok yang memenuhi janji. Yang pertama, melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati dengan sebaik mungkin. Yang kedua, memenuhi janji-janji yang pernah diutarakan. Dan yang ketiga, tidak mengkhianati teman seperjuangan. Dan menjadikan nilai-nilai menepati janji sebagai prinsip yang kuat di dalam hidup. Ada pula pengertian dari mensyukuri nikmat. Ya, mensyukuri nikmat adalah poin yang kedua ataupun topik yang kedua. Mensyukuri nikmat berarti mengungkapkan atau ungkapan berupa sikap, perbuatan, dan pengakuan atas kesenangan lahir maupun batin yang dirasakan seseorang. Lalu, memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian nikmat itu sendiri adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebahagiaan dan kelezatan ataupun kenikmatan. Perintah untuk mensyukuri nikmat. Bersyukur sesungguhnya dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala semata karena semua nikmat pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bersyukur kepadanya itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Ini dikarenakan sesungguhnya syukur seseorang hambanya tidak akan berpengaruh pada eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Yang bila mana Allah adalah maha kaya dan tidak membutuhkan sesuatu apapun dari hambanya. Mensyukuri nikmat Allah SWT merupakan bukti keimanan yang diimplementasikan dalam bentuk ibadah. Ada beberapa cara untuk mensyukuri nikmat dari Allah SWT. Yang pertama adalah dengan hati. Caranya yaitu meyakini kebenaran rukun iman dan rukun Islam. Selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan apa? Dengan zikrullah dan ma'rifatullah. Yang kedua, pendekatan dengan ucapan. Yang diantara lain yaitu mengucapkan lafaz syahadat, sholawat, dan senantiasa berzikir. Kemudian, berdoa hanya kepada Allah SWT. Selanjutnya, gemar membaca Al-Quranul Karim dan mengkajinya. Bukan hanya mempelajari tata cara membacanya ataupun terjemahnya saja, tetapi mempelajari maknanya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selalu berkata yang benar dan baik. Ya. Kemudian cara mensyukuri yang selanjutnya adalah dengan perbuatan, yaitu dengan cara rajin, tekun, dan khusyuk dalam beribadah. Kemudian menjalankan atau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya berakhlak mulia, mencari nafkah yang halal, dan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terus hikmah dari mensyukuri nikmat Allah SWT. Yang pertama, menjadi sebab bertambahnya karunia di samping sebagai penjaga dan pemelihara nikmatnya. Yang kedua, mendapat balasan dari Allah SWT sebagai janjinya kepada orang yang senantiasa mensyukuri nikmat. Yang ketiga, memperoleh surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang keempat, meningkatnya kualitas hidup menjadi lebih baik karena selalu memandang segala hal atau segala sesuatu dengan positif, objektif, dan cerdas. Yang kelima, menjadi orang yang diistimewakan dan dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh perilaku sosok yang selalu mensyukuri nikmat. Yang pertama, selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertutur katanya santun, tawadhu dan berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Yang ketiga, hidup bahagia dan tidak suka berkeluh kesah meskipun tidak berkecukupan secara materi. Terus selanjutnya, senang berbagi kepada sesama, baik berupa pengetahuan ataupun materi. Dan yang terakhir, tanggap terhadap permasalahan lingkungan sehingga menimbulkan ketentraman dan kerukunan. Yang memelihara lisan atau hafizu lisan. Ya, memelihara lisan bermakna menjaga lidah agar tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang dapat menyakiti ataupun menjerumuskan pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang perintah memelihara lisan banyak terdapat dalam dalil-dalilnya, yang antara lain Quran surah Qaf ayat 18, Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, Quran surah Al-Isra ayat 36, dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian apa sih manfaat dari memelihara lisan? Yang pertama, insya Allah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki kedudukan tinggi sebagai seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meningkatkan iman. Dan yang keempat, memelihara lisan merupakan amalan sedekah yang mendatangkan pahala karena menebarkan kebajikan. Dan yang selanjutnya atau yang paling terakhir adalah meminimalisasi terjadinya konflik dengan sesama. Bahkan akan mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Terus akibatnya apa sih yang bisa ditimbulkan dari tidak menjaga lisan? Ada banyak ya, tapi Pak Guru sampaikan beberapa ya yang untuk gambaran. Yang pertama adalah menunjukkan keimanannya tidak sempurna. Yang kedua, melukai hati seseorang yang terkadang tidak disadari oleh orang yang mengucapkan. Yang ketiga, timbulnya pertengkaran dan permusuhan antar sesama. Yang keempat, terhapusnya pahala karena pahalanya ditransfer kepada orang-orang yang dianiaya dengan lisannya. Yang kelima, mendapatkan balasan dengan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, contoh perilaku sosok yang senantiasa memelihara lisan. Yang pertama, pasti menjauhi sikap suka menggunjing atau hibah, menuduh atau fitnah, namimah atau adu domba, dan mengolok-olok, bohong, dan sumpah palsu atau dusta. Selanjutnya, senantiasa atau berpikir dahululah sebelum berbicara. Kemudian, lebih memilih diam apabila terlibat dalam pembicaraan yang tidak mendatangkan manfaat. Selanjutnya, selalu berkata dengan santun dan tidak menyakiti dengan kata-kata yang kotor. Kemudian, selalu mengingat bahwa ucapan yang sudah keluar dari mulut tidak dapat ditarik kembali. Selanjutnya, tidak mengedepankan nafsu amarah ketika menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, senantiasa ataupun akan sangat berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku. Ya. Pengertian menutup aib orang lain. Menutup aib orang lain memiliki makna menutupi sesuatu yang harus ditutupi dan tidak perlu diketahui orang lain, karena merupakan suatu celah yang memalukan. Aib merupakan sesuatu yang diasosiasikan buruk, tidak terpuji dan negatif, sehingga menutupinya merupakan bagian dari akhlakul karimah dan termasuk ciri orang yang beriman. Perintah menutup aib dan larangan membukanya. Menutupi aib orang lain adalah sebuah amal yang baik. Meskipun terlihat sepele, perbuatan ini bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan membuka aib yang merupakan sifat tidak baik. Salah satu bentuk membuka aib adalah dengan cara bergunjing dengan sesama,
tentang sesuatu yang tercela yang dilakukan seseorang. Allah SWT melarang perbuatan tersebut secara tegas dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Manfaat dari menutup aib. Yang pertama, tetap terjaganya harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Manusia muslim pasti. Yang kedua, adanya ketenangan, kedamaian, jauh dari kegaduhan dan keresahan, kedengkian serta balas dendam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, Allah SWT akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Contoh perilaku sosok yang senantiasa atau selalu menutup aib. Yang pertama, selalu berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, senantiasa bersikir setiap waktu. Yang ketiga, memposisikan diri sebagai muslim yang benar dan taat. Yang selanjutnya adalah mengingatkan diri agar tidak ikut berkomentar apabila bertemu dengan teman-teman yang hendak bergunjing. Meyakini bahwa cabang iman adalah perintah agama. Ada banyak cabang iman sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya iman memiliki 70 lebih cabang dan yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Sedang yang paling rendah lah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi intinya keseluruhan cabang iman itu adalah syarat Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang muslim dan muslimah. Oke, dari pertemuan atau materi kali ini dapat disimpulkan bahwa dengan demikian pentingnya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain dalam Islam adalah untuk menjaga keharmonisan sosial, mengembangkan akhlak yang baik, mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta menjadi teladan yang baik dalam masyarakat. Dan di sini kita sebagai seorang pendidik minimal menjadi contoh atau teladan yang baik untuk para peserta didik kita. Ya, semoga kita senantiasa mampu untuk memperbaiki diri, memupuk kembali iman kita agar semakin baik, baik, dan baik. Allahumma amin. Oke, akhirul qouli, terima kasih ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanallah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.